Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Oke, kembali lagi di channel aku, Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Sandlot. Film ini rilis pada tahun 1993. Di film ini, menceritakan seorang bocah yang bernama Scotty. Ia baru saja pindah ke rumah barunya bersama kedua orang tuanya. Di sana, ia mencoba untuk mencari teman baru. Ketika ia sudah mendapatkan teman baru, ia pun lalu bersenang-senang, mulai dari bermain baseball bersama hingga berenang bersama teman-temannya, hanya untuk melihat wanita penjaga di kolam renang tersebut. Seperti apakah jalan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ulasan alur ceritanya. Adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang bocah yang bernama Scotty. Ia merupakan seorang anak yang cerdik dan pendiam. Ia juga baru pindah rumah bersama orang tuanya di daerah San Fernando. Di saat Scotty baru pindah, ia sulit sekali untuk mendapatkan seorang teman. Namun ia tetap berusaha untuk mendapatkan teman di sana. Suatu ketika, ia tidak sengaja melihat sekelompok anak-anak yang sedang bermain baseball. Tiba-tiba, bola baseball tersebut mengarah kepadanya. Namun ia tidak bisa menangkapnya. Karena hal tersebut, anak-anak lain pun langsung menertawakannya. Di sana, ia pun ikut bergabung bermain bersama mereka. Karena ketidakmampuannya dalam bermain baseball, ia pun malu kepada teman-teman barunya. Tak lama kemudian, ia pun meminta ayah tirinya untuk mengajarinya cara bermain baseball. Namun di saat ia latihan bersama dengan ayah tirinya, terlihat ia tidak mampu untuk memukul ataupun menangkap bola. Sampai suatu ketika, ayahnya melempar bola terlalu kencang yang mengenai matanya hingga matanya lebam sebelah. Namun tiba-tiba ada seorang anak yang bernama Benny. Ia datang mengajak dirinya untuk bermain bersama. Diceritakan, Benny merupakan atlet baseball yang cukup hebat dan menjadi pemimpin di tim di sekolahnya. Benny yang tahu kalau Scotty tidak pandai bermain baseball, ia pun lalu mengajarinya cara melempar, memukul, dan menangkap bola. Awalnya, Scotty sulit untuk diajarkan. Tetapi pada akhirnya Benny pun berhasil mengajarinya, dan Scotty akhirnya bisa menangkap bola tersebut. Tidak hanya itu, ia pun juga berhasil melempar bola kepada temannya. Teman-temannya pun ikut senang karena Scotty sekarang akhirnya bisa melempar dan menangkap bola. Scotty pun diajak masuk ke tim mereka. Ketika mereka hendak pulang, Benny menghampiri Scotty dan mengajaknya bermain lagi di esok hari. Adegan berpindah di keesokan harinya. Mereka pun tampak bermain seperti biasa. Namun tanpa diduga, salah satu temannya memukul bola terlalu jauh yang mengakibatkan bola tersebut masuk ke dalam halaman rumah orang. Scotty yang tidak tahu apa-apa mencoba masuk ke dalam rumah tersebut. Tetapi dengan cepat teman-temannya menahan Scotty untuk tidak masuk ke dalam. Mereka bercerita bahwa di rumah itu terdapat makhluk buas yang suka memakan anak kecil. Tetapi Scotty tidak percaya dan mencoba mengintip dari lubang kecil. Setelah ia melihat, barulah ia percaya sama makhluk buas itu. Akhirnya mereka pun tidak bisa bermain dan memutuskan untuk pulang. Malamnya, mereka semua camping di rumah pohon dekat lapangan baseball. Mereka pun akhirnya bercerita tentang makhluk buas tadi. Ternyata makhluk buas tersebut adalah seekor anjing. Namun anjing itu suka sekali memakan manusia atau anak kecil yang berusaha mencoba untuk masuk ke rumah itu. Tetapi itu merupakan cerita atau rumor yang berasal dari daerah itu. Karena rumor itu, mereka pun tidak berani untuk masuk ke dalam. Makanya setiap bola yang masuk ke rumah itu, mereka tidak berani mengambilnya. Keesokan harinya, mereka berkumpul di lapangan baseball. Karena tidak memiliki bola, akhirnya mereka memutuskan untuk mandi di kolam renang agar bisa melihat cewek-cewek cantik ketika mereka di sana. Di sana, mereka pun mandi dan senang-senang. Sampai suatu ketika, mereka melihat penjaga kolam yang berbodi seksi dan cantik. Salah satu dari mereka akhirnya memiliki ide agar bisa mendapatkan ciuman dari penjaga kolam tersebut. Dengan cara, ia akan berpura-pura tenggelam agar wanita tersebut atau penjaga itu menyelamatkannya. Ketika ia tenggelam, dengan cepat wanita penjaga itu menyelamatkan bocah ini. Ketika dinaikkan dan diberi nafas buatan, ternyata bocah ini berpura-pura untuk tidak sadarkan diri, bertujuan agar ia bisa mencium si penjaga itu. Menyadari kalau dirinya kena tipu, si penjaga akhirnya mengusir bocah itu dari kolam renang.
Ketika di luar, wanita penjaga itu pun lalu tersenyum kepadanya. Keesokan harinya mereka bermain baseball seperti biasanya. Tetapi tiba-tiba datanglah sekelompok anak yang datang dan menantang mereka bermain baseball. Dengan sombongnya mereka berkata kalau tim Benny akan kalah saat bertanding. Akhirnya pertandingan mereka pun dimulai. Tim Benny berusaha keras untuk memenangkan pertandingan itu. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertandingan dan merayakan kemenangan itu dengan berkunjung ke pasar malam dan bersenang-senang. Besoknya ayah tiri Scotty pergi meninggalkannya karena ada urusan pekerjaan dan 1 minggu lagi ayahnya akan pulang. Setelah itu, Scotty pun pergi bermain baseball bersama teman-temannya. Di saat bermain, Benny tidak sengaja menghancurkan bola tersebut karena memukulnya terlalu keras. Mereka pun akhirnya tidak bisa bermain lagi. Tetapi Scotty berkata kalau dirinya masih memiliki bola untuk dimainkan. Ternyata bola yang diambil Scotty adalah bola yang sangat berharga bagi ayah tirinya karena bola tersebut terdapat tanda tangan pemain baseball legendaris yang bernama Baby Ruth. Scotty pun mengambil bola tersebut untuk segera dimainkan. Di saat mereka bermain, Scotty tak sengaja memukul bola terlalu kuat yang mengakibatkan bola itu masuk ke dalam rumah yang berisi makhluk buas. Karena bola kesayangan ayahnya ada di sana, Scotty pun melakukan segala cara agar bisa mengambil bola tersebut. Tetapi teman-temannya ragu untuk masuk ke sana. Scotty pun menceritakan kalau bola itu terdapat tanda tangan pemain baseball yang legendaris yang bernama Baby Ruth. Karena hal itu, teman-temannya dengan sigap langsung membantu Scotty untuk mengambil bola tersebut. Mereka menganggap bola tersebut sangatlah berharga, makanya mereka mau membantu Scotty. Tapi sebelum itu, mereka sengaja membeli bola baru dan memberikan tanda tangan palsu agar ibu Scotty tidak tahu kalau bolanya menghilang. Untungnya ayah Scotty pergi selama seminggu, sehingga mereka memiliki waktu untuk mengambil bola tersebut. Keesokan harinya, Scotty memiliki ide untuk memanggil yang punya rumah itu. Tetapi salah satu temannya berkata, orang pemilik rumah itu sangatlah jahat. Orang itu biasanya melepaskan anjingnya agar bisa memakan manusia atau anak kecil. Mereka pun mencoba mengambil bola itu dengan bambu, namun hasilnya tetap gagal. Semua hal telah mereka lakukan, mulai dari menggunakan panci, menggunakan penyedot debu, tetap saja tidak berhasil. Kemudian mereka membuat alat yang bisa dikendalikan dengan remote control. Mereka pun hampir saja berhasil mengambil bola tersebut, tetapi tiba-tiba anjing pemilik rumah langsung memakannya. Akhirnya mereka pasrah dan tidak memiliki harapan lagi untuk mengambil bola itu. Malamnya, Benny bermimpi bertemu dengan idolanya yaitu Baby Ruth. Di dalam mimpinya, Baby Ruth berkata kalau Benny bisa mengambil bola itu dengan cara memanjat dan berlari sekencang mungkin. Baby Ruth meyakinkan Benny kalau dirinya memiliki kemampuan berlari yang sangat hebat. Karena hal itu, Benny pun mulai percaya diri dan berencana untuk mengambil bola tersebut. Keesokan paginya, Benny mengunjungi Scotty dan menyuruh Scotty untuk segera ke lapangan. Di sana, Benny menggunakan sepatu baru yang bisa membuatnya berlari sangat kencang. Tanpa ragu-ragu, Benny pun langsung masuk ke dalam dan mencari bola tersebut. Ketika bola sudah di depan mata, Benny pun mengambil ancang-ancang untuk berlari dan mengambil bolanya. Benny pun berlari dan mengambil bola itu, namun ternyata rantai yang mengikat si anjing langsung terputus, yang pada akhirnya Benny pun dikejar-kejar oleh anjing tersebut. Benny pun langsung melompat pagar di rumah itu, tetapi si anjing langsung menabrak pagar yang mengakibatkan anjing itu jadi terjepit dan terluka. Mereka yang menyaksikan hal tersebut menjadi kasihan. Dengan sangat terpaksa, Scotty dan Benny menyelamatkan anjing tersebut. Setelah diselamatkan, anjing itu seperti berterima kasih dan langsung menunjukkan semua bola baseball yang pernah masuk ke dalam rumah. Mereka pun bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Tuan Myrtle. Tuan Myrtle ternyata mantan pemain baseball yang pernah satu tim dengan Baby Ruth. Tuan Myrtle menjadi buta karena terkena bola baseball. Ia sangat berbaik hati karena menukarkan bola rusak dengan bola yang udah ada tanda tangan oleh Baby Ruth.
Scotty pun menjadi lega karena bisa mengembalikan bola yang sama seperti bola kesayangan ayah tirinya. Pada akhirnya mereka pun bermain baseball bersama anjing peliharaan Tuan Myrtle. Selama setahun mereka bersama, semua anak-anak hilang satu persatu. Ada yang menjadi arsitek, ada yang menjadi tentara, ada juga yang menjadi kontraktor. Sementara Benny telah menjadi pemain baseball profesional. Di adegan terakhir, ternyata Scotty menjadi komentator. Ia meliputi pertandingan yang dimana Benny juga ada di sana. Tim Benny akhirnya berhasil memenangkan pertandingan itu. Lalu mereka berdua pun mengacungkan jempol satu sama lain. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.